Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Kali ini kita akan membicarakan perkembangan terakhir diskusi polemik nasab Ba'alwi ya. Karena nasab Ba'alwi ini rupanya sudah mulai berpindah dari awal kajian secara ilmiah berkaitan dengan tersambung atau tidaknya klan Ba'alwi menjadi framing-framing di media sosial. Maka nanti kesimpulan akhir yang menang itu bukan yang memiliki data paling valid, tapi yang menang nanti siapa yang menguasai media sosial. Kita bisa lihat algoritma di media sosial, siapa yang paling bersemangat untuk update di media sosial atau memiliki banyak untuk mengkondisikan media sosial, maka dia akan menjadi pemenangnya. Maka sebagai orang yang terpelajar tentunya banyak yang tidak begitu respect akhirnya, yang awalnya niat untuk meneliti secara serius tentang klan tersebut kemudian menjadi hambar rasanya karena pengaruh media sosial itu sangatlah besar bagi masyarakat Indonesia. Nanti siapa yang menguasai media sosial, mereka akan menjadi pemenangnya. Nah, sebenarnya persoalan polemik nasab ini bukan soal kalah dan menang, tetapi persoalan bagaimana mengungkap sebuah kebenaran. Memiliki dua paradigma yang bisa disampaikan oleh kita, yang bisa dimasukkan dalam pikiran kita. Yang pertama, misalnya begini, kita memang diajarkan dalam Islam itu selalu berhusnudzon kepada semua orang. Kalau kita berbaik sangka satu sama lain, maka persoalan tidak akan terjadi. Ketika ada orang mengaku saya cucu Nabi, kemudian orang lain berprasangka baik kepada kita, maka itu fine-fine aja. Tetapi kalau yang dibangun adalah kecurigaan, mencurigai setiap pengakuan semua orang, karena yang diaku kan Nabi, bukan orang biasa, seorang Rasul, seorang Nabi yang mulia yang diaku, maka penting untuk mencurigai semua orang yang mengaku Nabi dengan cara menelusuri, meneliti nasab-nasab mereka, apakah betul pengakuan itu. Maka orang yang mengaku sebagai cucu Nabi idealnya memberikan pembuktian-pembuktian ya, baik secara historis dan pembuktian yang paling mutakhir di zaman modern ini adalah menggunakan metode tes DNA. Karena dengan tes DNA itu kita bisa melacak kemana mutasi darah kita. Nah, pemirsa, karena sudah mulai tidak kondusif, saya rasa ya mendingan kita mendengarkan konten-konten orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik, bukan mendengarkan konten-konten yang isinya nyinyir, hanya pikirannya menang dan kalah, hanya pikirnya ingin mengalahkan pihak yang lain. Tetapi mari kita pilih konten-konten yang bermutu, bisa dikaji dari pakar-pakar historis, pakar ahli nasab, kemudian pakar DNA dan lain-lain. Dan bagi kita ya, umat Islam khususnya warga Nahdien, idealnya memang kita membaca semua referensi yang ada, jangan hanya melihat satu sisi sehingga menemukan kesimpulan-kesimpulan yang terbaik. Bagi saya pribadi dan mungkin banyak di kalangan Nahdien ya berpikir bahwa penelitian soal nasab ini sesuatu yang dianggap tabu. Kenapa? Selama ini sudah dianggap mapan, selama ini sudah dianggap selesai. Padahal sesungguhnya persoalan-persoalan seperti ini boleh untuk terus dikaji dan dikembangkan. Jangan sampai kita salah mencintai orang. Setiap ada orang yang mengaku cucu Nabi, lantas kemudian kita percaya begitu saja. Maka sebagai insan akademik idealnya memang harus meneliti. Jika ada orang yang memulai melakukan penelitian itu ya harus diapresiasi. Soal hasilnya nanti itu urusan berbeda. Maka di tahun 2024 ini saya mengajak buat saudara-saudara sekalian, mari kita lebih jernih melihat persoalan ini ya. Jangan sampai yang awalnya niat kita betul-betul menunggu hasil penelitian para pakar, tetapi yang terjadi kita malah merusak hubungan satu sama lain. Ya, mudah-mudahan momentum Lebaran 2024 ini
memberikan pencerahan kepada kita. Jangan sampai hubungan persaudaraan di antara kita luntur gara-gara persoalan yang tidak jelas jelundrungannya ini. Kiai Imad, Gus Romil saja satu sama lain bersikap baik, saling menghormati, saling saling menghormati, saling mengapresiasi satu sama lain ya, walaupun pandangannya berbeda. Maka jangan sampai netizen itu justru hanya menjadi robot, menjadi provokator untuk melakukan perpecahan di antara sesama. Kita tahu bahwa persoalan polemik nasab Ba'alwi ini ya sebenarnya ada polemik internal Nahdlatul Ulama, karena yang mengakui dan berhusnudzon kepada klan Ba'alwi ini ya hanya Nahdlatul Ulama. Ormas lain seperti Muhammadiyah ya memang dari awal memang sudah tidak percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi. Bagi mereka itu yang harus dihormati adalah mereka yang memiliki pengetahuan walaupun hidungnya pesek, dan nasab akan terkesampingkan jika otaknya kosong. Maka dari itu, karena problem ini adalah problem sama-sama kaum Nahdliyin, mari kita luruskan kembali niat kita. Kalau niat kita sekedar nyinyir, maka pergilah jauh-jauh. Jangan sampai kita hanya menimbun dosa jariah turun-temurun dan tak berkesudahan. Tapi kalau niat kita betul-betul ingin meluruskan sejarah, niat kita betul-betul ingin mencari tahu pembuktian-pembuktian yang sesungguhnya, maka itu baik-baik saja. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, apa yang dilakukan oleh Gus Romil itu sudah hal positif ketika persoalan polemik ini di bawah kerana akademik, menjadi diskusi yang sangat sehat, menjadi diskusi yang bermanfaat bagi kita, sehingga nanti menemukan kesimpulan yang terbaik di ujungnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.